Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang sudah makan 3 kali? Belum. Ada yang sudah makan 2 kali? Sudah. Belum. Ada yang pusing? Saya Kenapa? pusing, banyak pikiran. Banyak pikiran, ngantuk. Oke, nggak apa-apa. Sebelum masuk ke materi, mari kita menyegarkan pikiran dengan senam jari dulu, senam otak kanan kiri. Gini, yang kanan bentuk V ke depan, yang kiri bentuk pistol ke depan. Oke, bisa? Ketika saya blunder, silahkan dipindah. Tangan kiri yang V, kemudian tangan kanan yang tembak. Oke, siap ya? Ter. Pindah. Ter. Oke, ter. 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 Oke, tepuk tangan. Oke. Masih ngantuk? Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang resiliensi. Kebetulan kemarin saya habis dari Solo untuk pelatihan BKI ya, pelatihan 7 jurus BKI ya. Untuk materinya itu ada 7 jurus dan kita masuk ke jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, gitu ya. Yang pertama adalah aktivitas membangun menara dengan kartu, karena kartunya saya lupa beli, jadi kita pakai kertas yang sudah tidak terpakai, gitu ya. Nanti kalian silakan bisa membangun menara setinggi mungkin, dan nanti akan ada ujian angin yang menerpa. Kemudian yang kedua, refleksi diskusi mengenai kegiatan yang tadi kalian lakukan. Kemudian konsep daya lenting itu apa, atau resiliensi, pola pikir bertumbuh, growth mindset. Kemudian ordinary magic. Dan ada keterampilan menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan, keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh, keterampilan membantu anak bangkit dari kegagalan, keterampilan memberikan umpan balik atau feedback yang membangun. Kemudian aplikasinya nanti memberi umpan balik atau memberikan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Oke, masuk yang pertama. Ayo kita membangun menara. Buatlah berkelompok beranggotakan 3 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan properti, ini kertas yang sudah saya siapkan untuk disusun agar menjadi menara. Kemudian buatlah setinggi mungkin dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Yang menang nanti tak kasih es krim gitu. Kemudian yang keempat, akan ada angin ribut yang menguji ketahanan menara kalian. Kemudian jika roboh akan ada kesempatan kedua untuk membangun. Jadi untuk sesi pertama nanti 10 menit pembangunan, kemudian 5 menit untuk meniup-niup kekuatan menara teman kalian. Kemudian nanti kalian ketika yang menaranya roboh atau tidak roboh akan diberi kesempatan untuk yang kedua untuk membangun menara, gitu ya. Jadi silakan dipikirkan secara logika gimana caranya kalian bisa membangun menara setinggi mungkin pakai kertas biasa, dan bisa, kemarin saya bisa, dan bisa kuat dengan angin. Mau pakai origami dan sebagainya, tanimnya dan sebagainya, silakan didiskusikan secara kelompok. Satu kelompoknya 2 cewek, 1 cowok per kelompoknya. Jadi ya karena pas kebetulan.
Oke, silakan. Kelompok 1. Fajar sama kita. Silakan kelompoknya. Bisa memilih anggotanya. Yuk, langsung. Yang mana pilih? Mingsut pilih. Cewek sama-sama mingsut kalian berdua. Pasti dia yang menang sama yang menang yang kalah sama yang kalah. Langsung aja. Kertas gunting. Pas lagi. Ya. Silakan. Bisa dibuat 10 menit. Oke. Kanan kiri. Mana di mana? Sini aja, sini. Sebelah sini. Oke. Silakan dipikirkan secara logika bagaimana kalian bisa membangun menara dalam waktu 10 menit yang kuat dan juga setinggi mungkin. Gitu ya. Dimulai dari gamelan Pak Wila. Sebelah dulu. Yuk, bisa dimulai. Mau sampai ke belakang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dapat. Silakan bisa berdiri. Bisa berdiri. Ya, sudah. Lihatlah punya kita. Lihatlah kita. Sudah berdiri, ya berdiri. Temanya binatang. Tak kasih 1. Silakan coba memberi angin ribut ke menara penemu. Jaraknya 3 ekor dari ini Bapak. Oke. Jangan takut. Halo juga. Oke. Enggak, itu bisa berbagian. Karena ini ada bangunan yang rusak, sana bangunannya rusak total. Silakan saya berikan waktu lagi 10 menit buat memperbaiki setinggi dan sekuat mungkin. Oke, sekarang beli semua. Udah selesai. Pakainya sudah habis. Silakan saya coba. Mau bukan. Kamu aku. Kamu nyambung. Oke. Oke, sudah cukup. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Tapi untuk yang suaranya kuat dan tinggi adalah kelompoknya Fajar. Ini bisa buat beli es krim nanti ya. Oke, bisa duduk lagi. Oke, lanjut refleksi dan diskusi. Ketika menara kalian goyah atau bakar rokok, bagaimana perasaan kalian? Apa reaksi utama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah frustasi, putus asa? Mencari solusi. Bagaimana? Cari solusinya bagaimana? Cari solusi buat kunci biar gak roboh itu gimana? Terus? Pondasi Pak. Pondasinya harus? Terus diberi rakitan. Ya. Penguncian. Terus? Itu pondasinya udah benar-benar juga goyah itu baru ditambahin atasnya. Oke, untuk kelompok yang kanan, bagaimana perasaan kalian?
Soalnya tapi ada serpihan kertas di atas bangunan kan saya nganggapnya seperti topping. Gimana? Ceritakan pengalamanmu dari bangunan pertama dan juga kedua. Iya, silakan. Waktu yang belum pertama, itu tuh saya udah mikir tuh bakal dibikin kotak kecil. Mau dibikin kayak yang gambar, cuma katanya itu nggak bakal cukup kalau sampai kertas 10. Kan ini harus sedikit sama kokoh. Belum lagi nanti pelekatnya buat di bagian datarnya itu harus pakai alat atau tepeng gitu kan Pak. Nah, dari situ kalau kita tetap diambil terus kalau nggak pakai alas itu tetap aja bakal kebul karena kita nggak bisa makan. Nah, itu pun waktu dari itu aku kan tadi gimana kalau juga penyanggaannya ya waktu penyangga aku tuh disuruh bikin dan penyanggaannya kita aja bikinnya bener gimana kalau kasih penyangga gitu. Oke, Kalau dari bangunan saya itu yang pertama karena kurangnya pekat karena kan kita kan cuma kepikiran kokoh aja ya tingginya enggak jadi mau gimana caranya penting kokoh terus saya tolongin jangan tapi belajar bangunan kedua juga karena menemukan fondasi yang kuat di bangunan pertama akhirnya langsung dirubah buat tingginya. Penting fondasi yang pertama itu dibawa ke fondasi kedua, ke yang kedua ini. ya, kemudian untuk yang makanan dari fondasi pertama ke kedua bagaimana? Kalau yang kedua itu sebenarnya saya udah hasil bagi gimana bentuk kotak aja. Gak apa-apa nih kotak yang penting kokoh gitu udah bikin kotak. Habis itu enggak dong, kan kotaknya dibikin di atas itu setiap sisinya kita tuh udah bikin fondasi. Di atas bagian atas kita bingungnya. Nah gimana cara ngangkatin bagian atas ke bagian bawah? Karena itu juga harus untuk alas. Nah alas harus asli melekat biar kayak robot. Kalau kita pakai kelas buffalo mungkin bisa. Oke, itu ya. Jadi solusinya dari refleksi kalian akan mencari solusi. Kemudian apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali puing-puing? membangun fondasi yang kokoh gitu kan. Poin utamanya adalah bagaimana membangun fondasi yang kokoh. Kemudian di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata. Kalian pernah nggak terpuruk banget, sangat terpuruk, tapi kalian mencoba membangun, misalkan diputuskan pacarnya dan sebagainya. Itu salah satu bagaimana kalian mendapatkan suatu masalah atau cobaan. Kemudian bagaimana kalian mengambil? Ada yang mau cerita? Ya, silakan. Dulu itu waktu saya kelas 9 ya mungkin ya. Iya kelas 9 dan itu saya kan dapat nilai mungkin dari buat 10 masuk 10 besar terus dan waktu kelas 10 ini anjaknya tuh banget gitu sampai yang nggak pernah melebihi angka 10 tiba-tiba udah di 20. Nah itu kan bikin ngedrop, apalagi kan paksaan dari orang tua kayak kok kamu tiba-tiba gini. Nah itu saya mulai belajar terus kesalahan saya di mana kok saya bisa sampai sejauh ini gitu loh jatuhnya. Dan waktu saya cari-cari kok ternyata saya orangnya waktu udah kelas 10 sering nyepelein, sering ambil dispen, kebanyakan Organisasi. enggak kebanyakan organisasi. Kebanyakan organisasi kan itu tergantung cara kita mengelola waktu. Nah, kalau ini tuh mungkin gara-gara saya kebanyakan main game sih. Berarti kamu awalnya main game terus. Wah, ya benar. Udah gitu, maka saya nggak paham. Cuma saya tuh kalau mau tanya itu bingung. Saya tuh nggak pahamnya di mana. Tapi kalau saya tanyanya tuh gimana? Semenjak kelas 10 kan saya nggak tahu kenapa tuh susah buat bicara, kayak bicaranya tuh berbeda sama yang kita pikirkan gitu loh. Nah, Apa yang kamu pikirkan dan kamu ucapkan? iya beda. Jadi waktu mau tanya sama teman, ini gimana kok aku gini, padahal ya waktu kita bisa itu malah yang kita tanyain, ya nggak bisa, kita malah bingung mau ngomongnya gimana. Nah, terus belajar waktu kelas semester 2 itu ada kenaikan saya naik 10 poin, jadi kan 16. Oke, berarti kamu intinya
belajar dari kesalahanmu, Iya, kemudian cari solusi bagaimana supaya lebih meningkat lagi rankingnya gitu ya. Kalau yang lain ada mau cerita? Kalau dari saya mungkin tadi kan ada pandangan juga. Nah, kita itu tidak bisa selalu terus terpuruk di masalah kita sendiri. Jadi kita jangan yang pertama jangan bisa, jangan panik, jangan terus menerus memikirkan hal itu. Jadi apa dayanya kita bangkit, tapi kita masih tetap terbelenggu dalam masalah itu. Jadi kita harus tetap tenang, terus direfleksi lah, introspeksi diri, diri kita yang mungkin kita lewati, jadi kurang susah lah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, sebenarnya saya cukup tertarik sama konsep Nabi ya, kelompok 1 ya. Tadi kan kalian bikin lingkaran ya, Ya, ya. fondasinya kan 2 lingkaran, apa bukan? Kalau kanan kiri kan jadi fondasi yang bagus. Oh iya. Ini contoh saja, jadi bisa ke depan bagaimana cari solusi. Tadi kan saya juga memberikan apa ya, sedikit pencerahan dulu. Boleh kalian bikin origami, boleh kalian berbagi, boleh kalian sobek. Artinya ketika kalian bisa kalian membagi, itu kan bisa kalian sepertikan. Nah itu waktu gimana waktu bisa di lingkaran? Oh, observasi. Iya. Oh iya. Biasanya tuh kan tempat itu Pak, dan mau kita kayak orang itu. Iya biar di lingkarannya tuh. Harusnya ada pemainnya kan. Kita mulai terus terus. Iya. Kalau 4 pilar ya kalian bikin lubangnya juga 4 aja. Ya maksudnya nah itu kita masih berani itu. Misalkan ini kan 4 lubang. Yang ini loh, yang kalau gini kan tadi langsung tinggi. Iya. Itu harus cari pikirkan dunia logika. Ya, kita panik. Oke, gitu ya. Jadi menurut kalian lanjut ke slide berikutnya, apa itu daya nanti? Masih berpikir. Cara kita bisa keluar dari masalah itu. Oke, belajar dari pengalaman. Terus dengan coba. Oke, untuk sebelum lanjut, saya setelkan video dulu supaya kalian lebih terinspirasi lagi tentang video ini. Tahu ini boneka apa? Loh, gak ada gambarnya. Saya ulangi ya. Ditekan pakai kuku, tapi ada yang diputer-puter ya. Terus ini ada yang mau ngumpul pakai pempul.
Modern bahasa Inggris kan? Little. Oke, itu adalah tampilannya. Tampilan video itu kemudian kembali ke sini. Jadi resiliensi adalah kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Seperti tadi kan mainannya mau dipukul seperti apapun dia tetap berdiri lagi. Kemudian setelah diputar-putar ditekan pakai buku dan sebagainya berdiri lagi. Jadi itu adalah salah satu contoh dari daya latih yang perlu kita terapkan. Seperti apapun masalah kalian, seperti apapun cobaan yang kalian hadapi, kalian harus berdiri teguh dan kuat dan percaya diri untuk menjalani hidup. Kenapa daya latih itu penting? Ini adalah berita-berita yang sudah ada, yang sudah seliweran. Saling diajak tidak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Tidak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Jadi daya latih itu sangat penting karena saat ini bisa dibilang generasi strawberry ya. Kasar diberi kegiatan yang kasar itu pasti lembek, diberikan yang adem-adem lenye. Itu adalah strawberry. Jadi ketika di strawberry, ketika dia ada di cuaca yang panas, dia akan cepat busuk. Kemudian di cuaca yang dingin, dia akan lebih cepat lembeknya. Nggak bisa dikasih tekanan, nggak bisa dikasih cobaan, itu nggak bisa dan sebagainya. Itu adalah istilah untuk generasi strawberry yang sangat penting. Kemudian kalian harus belajar untuk menstabilkan emosi, beradaptasi. Bagaimana kalian tadi ketika rubuh, pasti kalian emosi, kayak buntu di buku. Terus beradaptasi, bagaimana kalian mencari inspirasi dari kelompok lain. Itu yang membuat menara baru, membuat grow mindset. Oke, yang rubuh ya sudah, gimana sekarang kalian bisa membuat menara yang lebih kokoh dan sebagainya. Problem solving yang efektif seperti apa, seperti tadi kelompoknya Fajar membuat menara dengan kuncian yang lebih kuat. Kemudian self compassion, positive perspective, kemudian self awareness, itu sangat penting dalam self resilience. Gitu ya. Kemudian pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Oke, saya ada video lagi untuk sebelum ke materi. Ini adalah pelajaran dari bayi ya, bayi kembar. Kalian tahu bayi kembar kan istilahnya identik, entah itu perasaannya dan sebagainya, tapi belum tentu dengan mental ataupun pikirannya. Ini ada solatif di pintu, yang satunya nangis, yang satunya jalan cari solusi. Boleh lagi bantuin yang nangis. Itu jadi apa menurut kalian dari video tersebut? Pola pikir bertumbuh. Loh, enggak muncul lagi.
pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Oke, ada. Seperti ini displaynya. Oke, lanjut ya. Jadi pola berpikir tumbuh sejak dalam pikiran menurut kalian apa? Dari video tadi. Itu harus berlatih mandiri dan jangan takut atau jangan Jangan takut salah. Jangan takut salah. Jangan cengeng itu manusiawi. Mau lanang, mau wedok, mau cowok, mau cewek itu nangisan nggak apa-apa. Yang penting ketika dihadapkan dengan masalah segera cari solusi. Jangan langsung ada masalah nangis itu jangan. Seperti kakaknya yang tadi yang satu ya di jalan dari belakang itu kan dia ini ada rentangan nih. Terus dia berangkat buat nyebrang ke keluar pintu, terus membantu adiknya supaya solusinya tidak menghalangi dia jalan. Itu adalah pola pikir yang bertumbuh. Nah, sekarang gini, fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu pikiran yang yowes kalau ada halangan, yowes aku gak usah lewat. Kalau growth mindset, oh ini halangan, bagaimana aku caranya supaya halangan ini bisa terlampaui atau terlewati. Contoh kalimatnya seperti apa? Misalkan berkaitan dengan kesuksesan. Misalkan contohnya aku sukses kalau punya uang banyak, misalkan itu misalkan. Itu apa? Kira-kira kalau kalimat saya, oke, itu adalah benar fixed mindset. Kemudian kalau yang growth mindset, saya nggak punya kesuksesan, nggak punya uang, dan itu harus saya kembangkan lagi setinggi-tingginya. oke. Kemudian kalau kegagalan, kalimat yang sering diucapkan kalau gagal bagi orang yang fixed mindset. Nggak tahu lah mas, aja sambil bos. Oke, itu kedua, apalagi Ini masih fixed mindset. fixed mindset. Contohnya kegagalan, kegagalan itu banyak. Bibir aja. Mundur aja, Menyerah. menyerah. Oke. Kemudian kalau yang growth mindset, Kesalahan di mana ya kok aku bisa gagal? oke. Terus ada lagi, Oh gagal, koreksi lagi. oke. Terus kalau yang kesulitan, ketika orang itu menerima kesulitan, bagaimana dia pemikirannya yang fixed mindset? Ini sulit, nggak usah dilakukan. Ini sulit, nggak usah dikerjakan gitu ya. Terus dia apa? Kok ini kejadian kok berulang-ulang terus ya, kok nggak pernah terlewat gitu, nggak pernah kena solusinya. Gimana ya gitu? Dia berpikir dia nggak mau ngelakuin usaha. Oh enggak. Dia istilahnya mencari solusi tapi tidak pernah melakukan solusi tersebut. Gitu ya. Nggak pernah nyari usahanya gimana biar Oh. kesulitan yang dia alami itu terlewat gitu. Dia kepikiran kok gagal terus tapi tidak pernah mencari caranya supaya tidak gagal lagi. Iya. Oke, kalau yang growth mindset, Mungkin ya Pak. Oh ini sulit banget, gimana caranya? Kalau di dalam matematika ya itu, ini kok sulit banget, gimana caranya aku mencari alternatif rumus buat ngerjain matematika soal nuklir. Susah. susah. Oke, bagus. Kemudian kalau ada orang yang mendapatkan masalah, kira-kira pikiran orang tersebut kalau fixed mindset bagaimana? Ya Masalah. Allah, nasibmu. Oh,
ini meneh toh ya Allah. Nah, iya. Terus kalau yang grow mindset, ini cobaan dari Allah. Ayo, Iya. lebih baik lagi. Semoga bisa dibalas yang lebih baik lagi. ada yang lain? Yang Grow mindset. yang masalah. Kalau orang itu dapat masalah, kemudian dia kira-kira isi pikirannya seperti apa? Kalau karena kejadian kita kemarin ya Pak, itu yang waktu PPA. Nah, itu kan kita tuh masalah besar benar gitu kan. Itu rata-rata ada panik. Ya gimana kok kita bisa kayak gini? Tadi kita nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kita nggak usah panik. Kalau aku belajar dari Kak Rere, udah nggak usah panik. Benar. Kayak katanya, ayo coba bilang sama yang lebih bisa, mungkin bisa membantu. Nah, dari situ kita belajar kalau susah kita udah nggak bisa kesulitan, kalau belum menemukan jalan yang sesuai, bisa minta tolong. Oke, jadi mencari solusi masalah dari ke orang yang lebih tepat, gitu ya, lebih berpengalaman. Kalau misalkan yang terakhir kritik, orang itu mendapatkan kritik dari orang lain, kira-kira orang yang punya pikiran fixed mindset seperti apa? Dia kritik aku jauhin ah. Iya, kalau nggak, Oke. susah kita buat presentasi ya. Oh. Kita buat presentasi, terus presentasi kita dijudge. Ih, apa sih kok jelek banget? Apa sih kok nggak nyambung sama materinya? Apa sih gitu? Kita mesti, ya udah sih yang penting buat. Nah, itu biasanya kayak gitu. Oke, berarti lebih ke sakit hati ya? Iya. Oke. Kalau yang grow mindset, Mungkin pemikirannya yang berkembang. mungkin aku mau memperbaiki kata-kata dia. Berarti harus diperbaiki lagi tentang temanya, Materinya. Jadikan Justru kritik itu inspirasi. dan mencari titik permasalahan kenapa materi yang saya sampaikan itu nggak jelas gitu. Harus mencari di mana titik kejelasannya, titik poin pentingnya, sama titik apa ya, kayak kesimpulannya tuh dia paham antara menyangkut semua materi itu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi ini adalah contoh kalimat yang biasanya tertanam di para pemikiran fixed mindset dan juga grow mindset. Ketika kesuksesan atau kesuksesan ya, saya bisa sukses jika punya bakat atau mungkin jika punya uang banyak dan sebagainya. Kalau grow mindset, saya bisa sukses dengan berusaha, gitu ya. Kalau kegagalan, saya menyerah, ya wis pasrah dengan keadaan. Itu yang fixed mindset. Kemudian grow mindset, saya akan coba lagi bagaimanapun caranya, bagaimanapun yang akan dia lakukan, dia akan terus-terusan untuk mencoba sampai dia berhasil. Itu pikiran orang yang grow mindset. Kemudian kesulitan, ya wis, kalau ada kesulitan, aku nggak iso. Angkat tangan, saya menyerah, saya tidak bisa gitu. Kalau orang-orang yang grow mindset, sebentar saya belum bisa, tak coba cari solusi yang lain, misalkan gitu. Tak coba cari inspirasi dulu, biasanya kadang gitu, berkaitan dengan masalah. Ya, kemudian kesulitan, kemudian masalah, mengapa masalah ini kok kejadian meneh toh, kok kejadian lagi toh, kok neng aku toh, kok orang yang lihat, biasanya kan gitu. Selalu menimpalkan kesalahan kepada orang lain dan merasa dirinya yang paling terburuk gitu. Kemudian kalau yang orang-orang pikiran grow mindset itu lebih ke kok masalah gini toh, solusinya apa ya? Mencari solusi ketika dia mendapatkan masalah atau mungkin cobaan dan sebagainya. Kok aku duitnya enggak ya? Iya caranya, misalkan gitu. Oh kebetulan, oh itu kan biasanya nggak gorengan, tak jelas gorengan. Misalkan seperti itu kan salah satu solusi mencari tambahan uang saku misalkan gitu ya. Kemudian kritik seperti tadi, belum atau doyanku dan sebagainya, sakit hati gitu ya. Kemudian kalau orang yang pikirannya grow mindset, oke, terima kasih, saya terima masukannya, besok akan saya perbaiki. Biasanya seperti itu. Itu orang-orang yang tipikalnya grow mindset, ya. Kemudian dalam aplikasi hari-hari,
dari kegiatan yang telah dilakukan kita dari tadi ya, dari jam 1-an, apa saja yang kamu dapatkan dan bagaimana penerapannya satu-satu. Dari apa dulu? Yang tadi kita lakukan. Ya, dan kira-kira kamu penerapannya di kehidupan sehari-hari bagaimana? Kalau saya itu mungkin lebih ke sering yang ini, misalnya kita dapat masalah, gimana caranya masalah itu bisa saya hindari. Jadi mencari alternatif lain. Bukan dihindari tapi dihadapi, Ya, dihadapi tapi dengan solusi. yang lain. Puji, bagaimana? Saya ya belajar dari pembahasan kertas dan menara dari kertas. Menurut saya baik itu mikir apa ya, fondasi dulu baru mikir lain gitu. Kayak kalau kita nyepelein fondasinya itu kan udah hancur semua sih. Oke. Kemudian dalam penerapannya bagaimana sehari-hari dari hubungan menara? Mempersiapkan misalnya nih, kita ada acara besar-besaran gitu. Nah itu tuh dipersiapkan secara matang dulu, jangan cuma jalan aja. Oke. Lanjut, lagi ya. Kalau saya, ini langsung penerapannya atau yang tadi? Ya dari kegiatan tadi sama penerapannya kamu bagaimana? Dari kegiatan tadi, itu kan saya udah bikin fondasi, dan fondasi itu kurang kokoh. Nah untuk memperkokoh itu kita cari cara gimana biar fondasinya itu kokoh. Solusinya itu gimana? Atau kita bikin fondasi lain, berubah bentuk, ukuran, atau kita beda tema aja, kita cari tema yang bagaimana bisa fondasi itu kokoh buat menopang fondasi yang lainnya di atasnya. Yang paling bawah itu harus yang paling kokoh. Kalau di kehidupan sehari-hari itu mungkin karena ada kesulitan, mungkin kan kesulitan membagi waktu. Nah, itu saya harus cari gimana solusinya. Aku harus ke bengkak sini. Nah itu solusinya mungkin aku ngerjain satu-satu dulu. Misalnya ini masanya selesai, udah free, oke, sebetulnya setelah ini belum selesai, terus ini juga dapat revisi. Nah itu kalau sebisa mungkin kan kita nggak sendiri, kita masih ada teman-teman yang lain. Nah itu minta tolong. Nggak cuma diem terus tiba-tiba kalian tuh nggak tahu ya, aku tuh harus gini gitu. Nih kita tuh tetap harus, aku minta tolong, aku juga harus kerjain ini, minta tolong ya dibantu yang ini. Oke, sip. Asti, kira-kira bagaimana? Kalau dari kegiatan tadi, jangan Bukan cuma yang membangun menara ya, ya, tapi dari video juga bisa dicari apa ya, kesimpulan sedikit. Dan bagaimana penerapan Pak? kenapa? Yang jelasinnya loh. Oke, skip dulu. Kita sambil diberikan ya, Asti. Iya. Kamu terakhir. Jadi itu intinya dari kesalahan yang sebelumnya pernah apa sih namanya kejadian, kita bisa belajar dari kesalahan itu untuk apa ya namanya istilahnya itu biar bisa jadi lebih baik lagi gitu kan. Cari solusi baru, terus kayak kalau bangunan tadi kan apa ya dari sebelumnya rapuh gitu kan gampang jatuh. Nah terus kita gimana nih cari solusinya buat biar bisa jadi lebih kokoh lagi, terus bisa lebih kuat lagi itu harus gimana gini. Oke, tapi untuk penerapannya seperti apa? Penerapan di sehari-hari, kan sehari-hari nggak mungkin membuat menara itu. Nah itu menurutmu sehari-harinya kamu mau bagaimana? Oke, sambil diberikan oke Roger. Kalau saya sendiri, kalau untuk yang kegiatan hari ini ya mungkin sama belajar dari pengalaman
Tapi kalau untuk penerapan sehari-harinya ini di masalah ini motif kan ini sudah ya bikin Coding bikin aplikasi website gitu kan belajar otodidak sendiri. Kalau dari ngajar sekolah itu nggak mungkin bakal bisa banget itu kan. Nah itu aku belajar otodidak sendiri ya, walaupun banyak error sampai berhari-hari sampai nggak tidur, tapi ya tetap mindsetku harus berhasil, harus bisa, harus jadi. Nah akhirnya bisa terus nyari solusi. Walaupun nanya AI tapi kan juga pusing kalau AI-nya muter-muter terus. Berarti kan dari kamu sudah berusaha mencari solusi bagaimana kan kamu mendapatkan masalah coding nggak sesuai gitu ya atau wrong gitu. Oke, selanjutnya Asti. Kayak Kalau menurut saya dari ya sama kurang lebih sama kayak Puji. Permasalahan pertama kan investasi. ya Itu kita harus apa ya? Mau gimana caranya? Berarti itu pokok. Kuat dulu. Nah, nanti kalau udah kayak untuk gitu loh. kalau fondasinya udah kuat, Fondasinya kalau udah kuat, nanti mau gimana kedepannya jadi lebih gampang atau terarah gitu loh Pak. Jadi kita tuh nggak bingung nggak apa ya? Ya, nggak bingung nggak makan gitu ya. ya. Pak. Penerapannya sehari-hari Aduh gimana ya? Kalau permasalahan saya sekarang karena terlalu banyak kegiatan aja karena ya jadi kecapean. Cuman dari kegiatan ini saya menjadi memiliki pengalaman baru. Terus buat apa ya? Belajar ya. belajar dari pengalaman, kemudian bagaimana caranya untuk terus berkembang. Gitu. Terus kita penerapan sehari-hari kira-kira bagaimana kalau versi kamu? Tadi aslinya mau jawab kayak Fajar. Tapi belum nemu kalimat yang pas gitu ya. Oke, berarti intinya gini ya. Jadi dari kegiatan kalian yang membangun menara, kemudian dari video-video sudah ditampilkan adalah bagaimana ketika masalah menerjang kalian, menerpa kalian jangan pernah untuk mencoba untuk ya wis lah menyerah, itu jangan. Tapi bagaimana ini cobaan, bagaimana aku akan menyelesaikan cobaan ini atau masalah ini supaya masalah tersebut tidak menumpuk dengan masalah-masalah yang akan datang yang lain yang pasti membuat kalian stres dan bisa jadi itu berimbas kepada seperti yang kita tadi, bunuh diri, kemudian mungkin karena bunuh diri kayaknya orang cocok minum narkoba, itu adalah salah satu hal yang membuatkan bagaimana penggunaan narkoba, minuman keras dan sebagainya itu cukup tinggi. Jadi dia tidak bisa melewati masalah, dia cari jalan singkat karena ketika mengkonsumsi tersebut dia lupa sama masalah, akan lupa sama dirinya sendiri. Gitu ya, jangan sampai itu terjadi, bahkan bunuh diri atau mungkin bikin bakot, jangan sampai. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi resiliensi. Selanjutnya saya akan bertemu di kelas yang lain, di jam yang lain untuk membahas kegiatan yang lain. Gitu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.